Bapa di sorga, makasih untuk pagi ini. Makasih untuk penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau merendahkan hati kami mendengar firman Tuhan. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami dan mengajar kami, supaya kami ngerti. Dan tolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu apa yang terjadi pada diri kami, Engkau melihat. Karena itu berbicaralah supaya firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kami. Entah kami harus melangkah seperti apa kemana, kiranya Tuhan yang berbicara. Terpuji namamu, kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tanganmu. Berbicara kepada setiap kami demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom, selamat pagi. 1 bulan ini kita bicara tentang kebaikan, tentang kemurahan, tentang tindakan nyata untuk bisa memberkati orang lain. Dan pagi ini kita mau bicara dari satu kisah yang luar biasa dari kisah Rut. Sebenarnya cerita tentang Rut ini banyak perspektifnya dan luar biasa indahnya. Kalau saudara nanti bisa lihat di YouTube-nya kita di Kaus 1, ada perspektif lain yang disampaikan oleh pendeta Henry Evrin. Dan kemudian itu melengkapi apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. So, untuk bisa sampai ke sana saya mau memastikan dulu saudara tahu ceritanya. Ini bukan Rut yang ada di sini, bukan Rut yang biasa jadi di depan sini. Tapi ini Rut di dalam Alkitab. Rut di dalam Alkitab itu ceritanya dimulai dengan seorang laki-laki bernama Elimelech. Elimelech artinya Eli adalah Allah, Melech artinya Molok, raja. Allah adalah raja, nama yang baik. Istrinya namanya Naomi. Lalu kemudian mereka punya dua anak, nama anak pertama Mahlon, anak yang kedua Kilion. Mereka tinggal di Bethlehem, artinya kota roti. Satu kali tanpa dipahami, tanpa diprediksi, kota Bethlehem yang sumber gandum, sumber roti, yang makanya disebut nama Bethlehem, rumah roti, saudara sekalian tiba-tiba mengalami kelaparan. Coba bayangkan kondisinya, kota yang disebut dengan kota roti mengalami kelaparan. Bagaimana lagi yang lain yang bukan kota roti, saudara sekalian. Jadi keadaannya sangat susah. Dalam keadaan yang sangat susah, Elimelech kemudian mengambil keputusan, yuk kita cari solusi. Kemudian mereka berunding dan akhirnya Elimelech mengambil sebuah keputusan untuk pergi ke Moab. Moab, saudara sekalian, dari Bethlehem itu berjalan cukup lama, cukup jauh. Tapi persoalannya bukan masalah Moab, bukan jalannya yang jauh. Tapi masalahnya adalah Tuhan pernah meminta bangsa Israel untuk tidak bergaul dengan bangsa-bangsa kafir atau bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa yang membuat bangsa Israel itu akhirnya disalahi oleh Tuhan, melanggar perintah daripada Tuhan. Nah, tapi anyway, karena ini masalah perut, masalah kelaparan. Akhirnya Elimelech bersama dengan Naomi, Mahlon dan Kilion pergi ke daerah Moab. Di kota apa tidak dijelaskan di sana, tapi saudara sekalian di daerah Moab. Moab, saudara sekalian, di sana Mahlon ketemu dengan Orpa, Kilion ketemu dengan Rut, mereka pacaran dan akhirnya menikah. Nampaknya semuanya indah, dari kelaparan kemudian sekarang punya tempat tinggal, punya makanan, bahkan punya keluarga masing-masing. Semua berpesta, tapi tidak berhenti di situ kisahnya. Kemudian saudara sekalian diceritakan Elimelech meninggal dunia. Saudara sekalian, Naomi mungkin merasa duka sebab Elimelech tidak bisa dikuburkan di Israel, saudara sekalian, tanah kelahirannya. Tapi okelah, be realistic. Sekarang kita ada di Moab dan Moab ini menjadi solusi dari kelaparannya kita. So kemudian kamu juga udah punya istri masing-masing. So okelah, masih bisa diterima. Tapi setelah Elimelech meninggal, saudara sekalian, beberapa waktu kemudian Mahlon meninggal. Berapa waktu kemudian Kilion meninggal dan kemudian tinggallah Naomi bersama dengan dua mantunya. Mulailah di situ Naomi ngagibek. Salah jalan. Mulailah di situ dia berpikir, wow, what's wrong with me? Aku dengan tangan yang penuh pergi ke Moab, lalu kemudian sekarang kalau aku mau pergi ke Israel, pulang ke Bethlehem, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya Elimelech, aku nggak punya Mahlon, aku nggak punya Kilion. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk kembali, sebab di sini dia nggak bisa hidup. Dia merasa berduka, suami dan anak-anaknya meninggal di sana. So dia berjalan dengan kedua mantunya. Di tengah perjalanan Naomi menyadari bahwa Orpa dan Rut ini akan menjadi beban buat dia. Dan mereka juga terbeban, menjadi beban buat mantu-mantunya.
Maka dengan logika berpikir pada zaman itu, dia bilang sama Orpa dan Rut, Orpa, Rut, kamu usia masih 20-an, masih 30-an. Kamu pulang aja lagi ke Moab, jangan ikut saya ke Israel. Di Israel saya nggak punya rumah, nggak punya siapa-siapa, saya akan menjadi bebanmu. Lihat, kamu masih muda, masih cantik, pulang lagi ke sana. Siapa tahu, dan saya yakin bukan hanya siapa tahu, kamu pasti punya suami yang baru dan oke, nggak apa-apa. Saudara sekalian, mula-mulanya dua-duanya merasa tidak mau dan berkata kepada Naomi, jangan, kami mau ikut mama, kami mau ikut mama kemanapun. Lalu kemudian hari berikutnya Naomi cerita lagi dan dia sedikit mendesak kedua menantunya itu untuk kembali. Akhirnya satu orang pulang, yaitu Orpa. Dan Orpa tidak lagi ditulis kisahnya. Tapi Rut berbicara kepada Naomi. Dia berkata seperti ini, di mana engkau mati, di situ aku mati. Allahmu adalah Allahku, tanahmu adalah tanahku. Saudara sekalian, kemudian Rut insist memaksa untuk ikut Naomi ke Israel. Nah saudara sekalian, udah sampai di Israel, betul nggak ada apa-apa. Sehingga saudara sekalian, ketika teman-teman Naomi menyambut Naomi pulang, Naomi akhirnya kamu pulang. Lalu kemudian Naomi bilang, jangan panggil saya Naomi. Naomi artinya adalah seseorang yang manis, yang cantik, yang baik. Tapi kemudian dia bilang, panggil saya Mara. Kenapa? Hidup saya begitu pahit, dengan tangan yang penuh aku pergi dari tempat ini. Ada suami, ada anak. Tapi dengan tangan yang kosong Tuhan pulangkan aku ke tempat ini. Kira-kira begitu ceritanya. Pasal 1 saudara sekalian. Nah pasal yang kedua masuklah kepada teks yang kita mau bicara. Di situ saudara sekalian, Rut bukan hanya sekedar ikut. Tapi dia mau berjuang dengan Naomi. Saya yakin itu adalah perintah Tuhan yang dia dengar. Gak tahu gimana caranya karena dia belum percaya kepada Tuhan. Tapi dia digerakkan saudara sekalian di dalam rencana ilahi saudaraku. Karena Rut nanti termasuk di dalam sejarah daripada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu wanita yang tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus. Jadi artinya dari jauh sebelum Rut ketemu dengan Naomi, Tuhan sudah siapkan Rut untuk sebuah rencana yang besar. Nah di dalam rencana yang besar itu Tuhan membuat dia tidak seperti Orpa yang balik lagi kepada tanah kelahirannya, menikah lagi dan punya kehidupan sendiri. Tapi di dalam hati Rut paling dalam, entah apa itu saudaraku, mendesak dia untuk berkata kepada Naomi, di mana kamu mati aku akan mati, di mana Allahmu itu adalah Allahku juga. Saya yakin itu adalah benih kasih karunia untuk kehidupan Rut. Nah waktu dia berjuang dengan Naomi, saudaraku mereka harus kerja dan dia nggak bisa kerja. Akhirnya di situ ada kebiasaan kalau orang lagi memanen gandum, maka ada orang-orang asing dan orang-orang yang miskin berdiri di belakang orang yang memanen itu. Kalau ada yang jatuh, maka itu boleh mereka ambil. Setelah itu terjadi, maka saudara sekalian tibalah kepada teks yang kita mau renungkan pada hari ini. Kita coba baca teks dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-8. Waktu Rut mengambil sisa-sisa daripada kebun seseorang yang cukup besar itu, ternyata itu kebunnya Boas. Lalu kemudian Boas tanya kepada pegawainya, siapa itu? Lalu diberitahu itu adalah orang Moab, menantunya Naomi. Diceritakanlah bagaimana Rut itu mau mengikuti Naomi seperti saya mungkin tadi ceritain sedikit buat saudara. Lalu kemudian Boas mendatangi Rut dan kemudian dia berbicara seperti ini. Kita baca ya, 1, 2, 3. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerja perempuan. Setelah Boas tahu siapa dia, lalu kemudian dia digerakkan hatinya oleh belas kasihan dan kemudian dia minta sama Rut jangan kemana-mana. Lanjut lagi, 1, 2, 3. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lanjut lagi. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Kita baca ayat 11, 1, 2, 3. Boas menjawab,
Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu. Serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ayat 13, kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Tadi cerita tentang Rut, bagaimana dia berdedikasi dan punya komitmen untuk mengikuti mertuanya sedemikian rupa. Dan saya tadi spill kepada kita, itu adalah benih iman, benih kasih karunia, sebab akhirnya Rut punya tempat di dalam kerajaan Allah. Tapi sekarang kita coba ganti perspektif kita kepada Boaz. Saudara sekalian, saya di dalam tema kita itu berbicara tentang apakah perasaan saudara berbuat baik kepada orang asing. Saudara sekalian, pernah enggak saudara ngalamin apa yang disebut dengan ketipu, apalagi dikerjain, apalagi dimakan sama orang. Dia datang dengan orang yang perasaan berbelas kasihan, menggugah belas kasihan kita, tapi akhirnya dia yang makan kita, dia yang nipu kita. Saudara sekalian, saya searching, oh banyak, ini tahun 2012. Tahun 2025 udah banyak, tambah banyak lagi. Saudara sekalian, dia punya kekayaan 1 miliar. Siapa di antara kita yang punya kekayaan 1 miliar? Mungkin kalau engkau tahu pengemis ini, saudara sekalian di daerah Jogja ini, waduh mungkin kemudian kamu menyesal kenapa kamu kasih 10 ribunya kamu. Karena saudara sekalian 10 ribunya kamu ternyata menambah nilai daripada kekayaannya dia. Dia pura-pura saudara sekalian dan kemudian dengan itu dia mengeruk keuntungan dirinya sendiri, saudaraku. Gimana rasanya ketipu? Bagaimana rasanya dikerjain? Gereja itu paling gampang dikerjain, ditipu. Ada orang saudara sekalian, ibu-ibu bawa anaknya nangis-nangis datang ke gereja. Lalu cerita bahwa dia ketinggalan bis. Dia datang dari salah satu daerah di Jawa Timur, jauh. Dan dia gak bisa pulang karena dia kecepetan. Anaknya sakit, dia perlu ke puskesmas, menangis saudara sekalian. Dia tahu benar, gereja itu diajar untuk bermurah hati. Lalu kemudian dengan terseduh-seduh, dia meminta pertolongan. Bahkan tidak jarang saya pernah menemukan orang yang sampai sujud di kaki saudara sekalian dan berkata, tolong saya. Oh saudaraku, hati siapa yang tidak tersentuh? Nah saudara sekalian, tapi ujungnya mangkal juga. Karena ternyata tidak seperti demikian. Maka gak jarang banyak orang Kristen akhirnya gak mau lagi ketipu, gak mau lagi dikerjain dan dia berkata none of my business. Saya sudah hidup susah, lu susah begitu, itu mungkin karena kesalahan kamu. Ya tanggung sendiri dong, none of my business. Kapok Pak Hendrikus, saya jadi orang yang terlalu baik. Saudara sekalian, tapi saudaraku, hari ini kita di-challenge sama Tuhan. Sebab the need daripada orang-orang yang membutuhkan sangat banyak dan selalu banyak. Dan selalu akan ada di sekitar hidup saya dan saudara. Saudara sekalian, Boaz tidak menyangka bahwa ada orang asing yang bernama Rut. Mungkin bukan hanya Rut, banyak juga orang-orang asing yang lain saudaraku yang mengambil bagian daripada kebunnya dia. Saudara sekalian, Boaz bisa berkata kepada pegawainya atau pengawalnya, usir semuanya itu mengganggu saya, belum tentu dia orang yang baik, jangan-jangan dia mata-mata dan lain sebagainya. Tapi saudara sekalian, Boaz melihat memang ada sebuah kebutuhan yang harus dijawab. Saudara sekalian, ada banyak orang yang nipu, betul. Tapi juga ada orang yang betul-betul membutuhkan. Dan membutuhkan pertolongan saya dan saudara. So then, apa yang kita bisa lakukan saudaraku untuk hal itu? Saya suggest 2 hal. Yang pertama, mari kita taat pada perintah Allah. Allah meminta kita untuk bisa bermurah hati. Mari kita baca apa yang katakan Alkitab di dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu.
Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Kalimat berikutnya 1, 2, 3, akulah. Jadi Tuhan memang memerintahkan saya dan saudara untuk bermurah hati. Bahwa engkau ketipu, bahwa ada orang yang menipumu, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Penghakiman miliknya Tuhan. Saudara sekalian, kalau begitu kita belajar untuk berbuat baik karena kita taat kepada Tuhan. So, be ready. Memang siapkan hatimu untuk berkata, Tuhan, saya mau hidupku bukan untuk saya. Saya pengen be a channel of blessing. Tapi Tuhan tahu ada banyak orang memanfaatkan kemurahan hati itu. Tuhan, tolong bantu saya. Tuhan, saya ingin menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, saya pengen membantu sekecil apapun, saya pengen Tuhan. Mulai dengan hati itu dulu. Karena Tuhan yang perintahkan, aku ready. Yang kedua, prepare. Prepare dengan apa? Lihat firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang apa? Firman Tuhan berbicara tentang misalnya pelayanan ke yatim piatu, pelayanan ke orang-orang yang janda, pelayanan kepada mereka yang gereja-gereja yang membutuhkan. Ada semua di dalam Alkitab. Ada banyak hal yang lain. Bahkan Tuhan punya ilustrasi tentang orang Samaria yang berbuat baik kepada orang yang asing itu, saudaraku. Lalu kemudian kita juga perlu mempersiapkan diri kita. Kita perlu work hard supaya kita punya resources untuk membantu orang lain. Dan yang paling penting menurut saya, start with pray. Waktu orang datang, minta pertolonganmu, reaksi kamu apa? Reaksi kita seharusnya, kita langsung connect dengan Tuhan dan bilang, Tuhan, ini daripadamu atau bukan? Kalau pada waktu itu, yang datang ke kebunnya Boas, itu bukan hanya Ruth. Kenapa Boas berinteraksi dengan Ruth? Mungkin sebelum semuanya, Boas pagi-pagi menengadahkan tangannya dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Tuhan, sekarang aku harus menjadi channel blessing kepada siapa? Lalu kemudian saudara sekalian, di dalam tangan yang tak kelihatan Tuhan bekerja dan membuat akhirnya mereka berdua bisa berkomunikasi. Dan dia tahu dia memang disiapkan untuk Ruth. Saudaraku, kadang-kadang kalau ada orang yang datang kepada kita doa, kalau Tuhan gak kasih damai sejahtera, kita bisa bilang enggak. Tapi kalau Tuhan kasih kepada kita damai sejahtera, Tuhan bisa siapkan apa yang dibutuhkan. Mungkin Tuhan mau menjawab doa orang itu lewat kita. Preparation apa lagi? Kalau saya di dalam keluarga, selain perpuluhan dan persembahan gereja, saya dan istri punya komitmen untuk nyiapin setiap bulan disisihkan untuk membantu orang lain. Jadi waktu ngebantu orang lain, ada orang yang datang, kami percaya itu Tuhan yang hantar kepada kami. Walaupun kami harus mengujinya, tapi kami punya balance. Walaupun gak banyak, tapi kami punya balance untuk bisa membantu dan memberikannya. Saudara sekalian, kami ngalamin banyak untuk hal itu. Yang ketiga, obey. Kalau Tuhan sudah pimpin, mari kita untuk obey dan melakukannya. Nah, saudara sekalian, untuk obey saya kasih tulis in faith. Kenapa? Waktu kita obey, Tuhan janji ada berkat. Cuma berkat itu tidak selalu ada di depan mata, tapi ada selalu ada berkat yang Tuhan izinkan. Bisa jadi bukan dalam bentuk materi juga. Itu sebabnya poin yang kedua yang saya mau bagikan. Pertama tadi ketaatan, yang kedua belajar untuk percaya bahwa ada upah dari semua tindakan baik kita kepada orang lain, kepada orang asing. Mari kita baca ayatnya, Rut 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang. Tuhan itu enggak buta, Tuhan tahu perbuatanmu dan Tuhan pernah berjanji bahwa dia akan membalas kebaikan daripada orang-orang yang mau berbuat kebaik. Berbahagialah orang yang murah hatinya sebab mereka akan mendapatkan kemurahan hati. Saudara sekalian, di dalam Ibrani 11 ayat 6 kita baca 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang
Tuhan tahu siapa kita dan Tuhan tahu perbuatan kita. Dia melihat dan dia memberi upah. Ananias dan Safira mempersembahkan hartanya kepada para rasul. Tapi dia berbohong. Karena dia menyimpan setengahnya, setengahnya diberikan kepada para rasul. Waktu Rasul Petrus bertanya, apakah ini semuanya? Oh, kemudian Ananias dan Safira berkata, ya semuanya. Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan membalas seperti apa yang diperbuat. Tuhan memberi upah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi dari perspektif itu, kalau ada orang ngebantu, kemudian kita nggak yakin hatinya seperti apa. Lalu kemudian kita di dalam kelemahan kita akhirnya membantu dia. Dan kemudian kita ketipu, jangan salah. Tuhan tahu perbuatan baikmu, dia akan beri upah. Dan Tuhan tahu perbuatan jahatnya, dan Tuhan juga tidak akan mengabaikan hal itu. Saudara sekalian, dalam hal ini maka kita bisa berharap bahwa tindakan baik kita sekecil apapun kepada orang-orang yang mungkin tidak punya relasi dengan kita, orang asing, Tuhan akan melihatnya, Tuhan akan memperhatikannya, bahkan Tuhan akan memberi upah. Bulan Mei saya memberikan PPT ini, 11 Mei 2025. Saya bicara tentang ini dan kemudian bicara tentang proses pertemuannya kami. Dan kemudian slide ini saya bagikan kepada seorang yang bernama Brandon Lily Norris. Mengapa? Kemudian itu menjadi sesuatu yang menjadi highlight dan memberikan sukacita kepada Brandon Lily. Sebab saudara sekalian, pertemuan Brandon Lily dari New Zealand itu dengan Ine, ya masih culun Ine ya di sebelah situ ya. Sekarang udah sarjana dari Maranatha ya, luar biasa. Mereka, saudara sekalian, waktu kami berbagi tentang bagaimana kami membangun pola beasiswa di Sumba, pola beasiswa itu bukan uang, tapi kami ingin orang yang diberikan beasiswa itu bekerja. Maka kita belikan anak babi, lalu kemudian anak babi itu dikasih, dan waktu dia merawatnya sampai sekian lama, kemudian dilihat di pasar ada marginnya, dia boleh jual, modalnya dikembalikan, sisa dari marginnya itu dia pakai untuk beasiswa atau pakai keperluan yang lain. Kalau dia rajin ngasih makan, babinya gede, hasilnya banyak, marginnya banyak, maka dia akan dapat lebih banyak keuntungan. Kalau dia males, ya mungkin hanya modalnya aja dan sedikit, saudara sekalian. Dan ini adalah salah satu anak yang mendapatkan babi itu pertama dari Brandon Lily. Brandon Lily digerakkan oleh Tuhan, melihat konsep itu, lalu digerakkan oleh Tuhan untuk membantu. Dia nggak ada expect apa-apa, dia nggak mengharapkan upah apa-apa. Dia kemudian nggak berharap bahwa ini akan berternak babi, lalu kemudian babinya sebagian dibawa ke New Zealand. Nggak pernah. Tapi saudara sekalian, dia tahu dia digerakkan sama Tuhan, dia taat aja, kemudian dia kumpulkan dananya dan kemudian dia bagikan. Bukan hanya satu babi, ada beberapa babi, saudara sekalian. Pada waktu saudaraku, kedua foto ini saya berikan kepada dia, saudaraku. Dia merasa bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan perbuatan. Dia bilang, Pak Henrikus, kalau kamu nggak kasih foto ini, saya already forget. Saya lupa dengan perbuatan yang saya sudah lakukan. Udah lama, 8 tahun yang lalu. Tapi Tuhan nggak pernah lupa dengan perbuatan kita sekecil apapun. Dan Boas melakukan itu, saudara sekalian, kepada Ruth, dan akhirnya mereka kemudian menjadi satu, dan kemudian kita diceritakan, saudara sekalian, di akhir daripada kisah Ruth ini, mereka pada akhirnya menikah, dan kemudian di sisilah Tuhan Yesus, Boas dan Ruth kemudian menghasilkan anak dan keturunan, cucunya salah satu adalah Daud, dan kemudian dari keturunan Daud kemudian 7 turunan, 14 turunan totalnya sampai kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Boas bukan hanya mendapatkan upah, dia dapat keluarga. Tapi saudara sekalian, dia masuk di dalam sejarah kekal Allah, yaitu di dalam sejarah keselamatan Yesus Kristus. Saya yakin sekali, setiap perbuatan baik kita, sekecil apapun, karena ketaatan kepada Tuhan Yesus, tidak akan pernah sia-sia. Kemarin dari lift ada yang ikut ke Kopeng, sampai ke dapur inspeksi. Dan di sana ngelihat ya, di sebelah tempat makan ada sapi. Saudara sekalian, kita foto-foto, ya kita seperti demikian. Tapi buat orang-orang itu, waktu kamu bersedia untuk duduk, berinteraksi, bersedia foto dengan mereka,
Di Sumba itu biasanya foto-foto yang tercetak dengan Polaroid ditempel saudaraku di rumah. Itu sebuah berkat buat mereka. Kecil. Apa sih? Kalau kita yang ada di sini, gak ada nilainya. Tapi buat mereka nilainya gede. Berbuat baik sebagai tindakan ketaatan atas pimpinan Allah tidak akan pernah sia-sia. Nanti di sini pengurusnya saya undang ya, kalau bisa lebih sering ya. Ya, lebih sering kita ikut untuk bisa mengerjakan bagian ini, saudara sekalian, karena kita dipanggil untuk bisa berbuat baik kepada banyak orang. So, apa yang kita mau kerjakan? Menurut saya, bisa nggak setiap orang yang ada di sini tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk bekerja dengan keras. Bukan hanya supaya kita bisa punya uang membiayai hidup kita, tapi supaya tenda kita cukup lebar untuk bisa orang-orang lain berteduh di dalamnya. Siapakah di sini bisnismen yang berkata, Tuhan pakai saya, perlebar saudara, perlebar Tuhan tempatku, perlebar tendaku, supaya banyak orang yang bisa bernaung di dalamnya. Pertemukan aku dengan kesempatan-kesempatan yang baru yang bisa membuat aku lebih lebar lagi. Tuhan, bukan untuk keserakahanku, tapi aku mau menjadi tempat berteduh bagi mereka yang membutuhkannya. Yang kedua, saudara sekalian, start small. Nah, start small itu contohnya ya, dalam perjalanan misi belakangan ini, ada gerakan no coffee, mempersembahkan 1 cup coffee di dalam 1 minggu untuk menggalang dana. Lalu kemudian saudara sekalian, mereka dengan sengaja, orang New Zealand ini senang ngopi, 1 hari itu bisa 3-4 cup, pagi, siang, sore, karena kadang-kadang dingin sekali. Lalu mereka buat movementnya, tidak minum kopi. Dan uang untuk minum kopi itu dipersembahkan untuk misi. Start small. Nah sekarang saudaraku, saya juga mau nawarin, bulan misi, bulan Agustus kita ada project. Projectnya adalah memberi makan. Memberi makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Ada banyak di sekitar kita. Kalau memang nanti dananya terkumpul cukup banyak, mungkin kita bisa membuat, menjual sembako murah dan lain sebagainya. Start small. Start small, mungkin itu hanyalah menahan diri untuk tidak pergi ke itu ya, Ratu Ijo itu. Nanti kalau saya ngomong merek salah lagi ya. Saudara sekalian, hanya untuk 1 cup itu tidak. Atau tidak sekali makan siang, mempersembahkan 1 pizza, mempersembahkan yang start small. Membuat kita untuk bisa menggali, memupuk rasa kemurahan hati kita. Dan kemudian start simple. Ini cium sumba saudaraku, simple sekali. Tapi engkau gak usah ngasih duit. Tapi kalau engkau udah bersedia ngasih hidungmu, ketemu dengan hidungnya dia, itu ada kebahagiaannya tersendiri buat mereka. Nah saudara sekalian, kadang-kadang start simple itu bisa kita lakukan saat ini juga. Nanti turun ketemu dengan petugas di bawah, ada satpam, ada karyawan, sapa mereka. Halo, selamat pagi, sehat-sehat ya. Halo, selamat siang. Minggu depan ketemu lagi ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu bisa membuat orang lain kemudian bertanya-tanya dan melihat Tuhan yang ada di dalam diri kamu. Mengapa saudara sekalian? Karena itu tujuannya saya dan saudara hidup. Supaya orang lain lihat siapa Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Kita tutup dengan 1 ayat. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan, ya kamu bisa kecelek, ketipu, dimanfaatkan oleh orang lain, dan kamu kecewa. Ya, kamu bisa merasa sakit. Tapi itulah manusia yang berdosa. Saya dan saudara pun mungkin melakukan hal yang sama. Kita take for granted dari orang tua kita. Kita lupa bagaimana mereka berjuang dengan kita. Tapi semua ketidaksempurnaan karena dosa itu tidak menutup panggilan Tuhan untuk kita bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal, kepada orang yang asing, kepada orang yang kepadanya kita nggak mau berbagi, kepada orang yang kepadanya kita mungkin enggan untuk berinteraksi. Tuhan memanggil kita dan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Sebenarnya saya mau ngajak anak saya untuk bersaksi sedikit pengalaman dia waktu kemarin ikutan mission trip, bagaimana dari POV-nya seorang yang akhirnya harus nyemplung seperti begitu. Ada keengganan, ada ketakutan ditolak, ada rasa malu, ada rasa gak bisa. Tapi belajar di dalam ketaatan Tuhan, maka semuanya bisa dikerjakan. Dan kemudian Tuhan gak pernah berhutang kepada kita. Dia kemudian memberikan apa yang dibutuhkan oleh kita. Bukan hanya hal jasmani, tapi kepuasan hidup kita. Minta sama Tuhan hati yang bermurah hati, sebab Dia memanggil kita untuk bermurah hati. Mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Berikan hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu Tuhan. Ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Kali kita mau katakan, Tuhan berikan ku hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku mata-Mu Tuhan. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan tahu siapa saya dan saudara, dan Tuhan rindu sekali memakai saya dan saudara menjadi saluran berkat. Tuhan tahu keterbatasan kita saat ini. Sekalipun hati kita pengen, tapi mungkin karena keterbatasan kita, akhirnya kemudian kita mengurungkan niat membantu orang lain. Tapi membantu itu bukan hanya sekedar materi, teman. Kita bisa datang hadir, berdoa, mendengarkan, mengencourage, menyapa. Sesimpel itu, Tuhan mau membangun sebuah relasi dengan orang-orang yang belum mengenal Dia, atau orang-orang yang mungkin kita rasa adalah orang asing buat kita. Teman-teman, sementara firman Tuhan dibagikan tadi, adakah orang-orang tertentu yang terlintas dalam pikiran yang Tuhan pop up di dalam ingatanmu? Dia butuh bantuan, dia butuh sapaan, dia butuh doa. Mungkin ada anak sekolah yang gak bisa bayar uang sekolah dan terancam gak bisa sekolah. Tuhan titipkan kepada kamu. Mungkin orang-orang yang kamu lihat bertanya-tanya apakah mereka udah makan hari ini. Lalu kemudian Tuhan pop up melalui firman Tuhan hari ini, beri mereka makan. Mungkin juga ada teman yang sedang kesusahan. Kau tahu pemberianmu itu seperti membuang air di tengah lautan, tidak menjawab. Tapi di dalam keterbatasanmu engkau berkata, Tuhan
Engkau yang suruh, aku mau. Tuhan, Engkau yang minta, aku mau lakukan. Kalau itu ada teman-teman, mari kita lakukan dengan taat. Bukan dalam keadaan keinginan untuk diberkati sama Tuhan, bukan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, yang juga mengasihi orang-orang itu. Dan kita mau dipakai oleh sama Tuhan untuk jadi jawaban buat mereka. Biar nama Tuhan dimuliakan. Dan ketahuilah, Tuhan tidak pernah mengabaikan orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengasihi Dia, mau taat kepada Dia. Bapa di sorga, sementara kami pulang dalam kehidupan 1 minggu ke depan, Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan, dan kepadanya Tuhan ingin menjawab melalui tangan kami, melalui dompet kami, melalui uang kami, melalui percakapan kami, melalui kata-kata kami, melalui sentuhan yang kami buat, melalui pelukan yang kami buat, tepukan di bahu mereka. Tuhan tolong kami untuk bisa melakukannya. Supaya ya Bapa di sorga, Engkau dimuliakan, Engkau dilihat dalam hidup kami. Sanggupkan. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan siapkan menjadi boas-boas di zaman ini. Tuhan, saya berdoa supaya mereka dengan rela hati mempersembahkan ladangnya, tendanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan bantu mereka punya hati yang lebih lebar untuk bermurah hati bagi mereka yang membutuhkan. Terpuji namamu Tuhan. Kalau Engkau gak pernah bekerja melalui Boas, melalui Salomo, melalui Yabes, Tuhan bekerjalah dengan leluasa mulai sebagian daripada anak-anak-Mu di tempat ini. Berkat Tuhanlah yang membuat kami bisa menolong orang lain. Kekuatan daripada Tuhanlah yang membuat kami mampu untuk bisa tetap berdiri mencari berkat dimanapun kami berada. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa dan bersyukur demi nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Mari jemaat Tuhan, saya undang